Adalah jangan sandarkan hidup kita ini kepada hal-hal yang belum pasti di dalam keadaan kita ini. Saudara tahu, dunia banyak hal yang tidak pasti. Ada juga yang pasti. Namun kenapa kita harus mempercayai akan hal-hal yang belum pasti? Nah, apabila kita percaya akan hal-hal yang semacam itu, ketahuilah kita akan menjadi takut, kita akan menjadi khawatir, kita akan menjadi cemas. Sudah, hidup itu yang pasti-pasti saja. Hidup itu yang sudah jelas-jelas saja. Buat apa kita mempercayai berita yang dimana berita itu apa kata orang? Loh, kamu dapat info ini dari mana? Ya katanya orang. Orang itu kita tanya, hai orang, kamu dapat kabar dari mana? Ya orang saya lagi. Oke, hai orang saya lagi, kamu dapat info ini dari mana? Oh, dari temennya orang saya. Nah, jadi kalau kita telusuri sedemikian rupa, kita tidak akan menemukan ujungnya di mana. Itulah sebabnya saya ingin mendorong, jangan percaya kepada hal-hal yang belum pasti. Kepada hal-hal yang tidak yakin itu ada apa tidak. Dan itu bisa dikatakan kategorinya sebagai hoax. Dan orang yang percaya kepada hoax itu adalah orang yang Anda sendiri yang bisa mikir, siapakah orang seperti itu? Yang dimana orang itu akan khawatir sendiri, capek sendiri. Hidup sudah berat katanya. Jangan ditambahi beban-beban yang tidak pasti-pasti dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya. Sandarkan hidup Anda kepada yang pasti saja. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin saya coba sampaikan. Apa saja yang pasti itu? Nah, yang pertama adalah hidup bukan dalam ketakutan. Saudara tahu ketakutan itu adalah hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Survei mengatakan bahwa 98% apapun yang Anda takutkan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Buat apa kita percayakan pada hal itu? Buat apa kita percayakan kondisi itu? Nanti kita malah jadi takut-takut sendiri. Orang yang takut-takut sendiri adalah orang yang kalah sebelum berperang. Orang yang takut-takut sendiri, orang yang cemas-cemas sendiri adalah orang yang sudah di mana KO sebelum berjumpa dengan musuh. Nanti kalau dia begini gimana? Nanti kalau gitu dia bagaimana? Nanti kalau dia seperti ini maka saya harus bagaimana? Saudara lihat, buat apa kita mempertanyakan kepada hal-hal yang belum terjadi di hari esok? Sudahlah, kesusahan hari ini kita selesaikan hari ini juga. Yang pertama, jangan hidup dalam ketakutan. Karena setiap ketakutan yang Anda miliki itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Hiduplah di dalam iman saja. Percaya di dalam anugerah Kristus, engkau akan punya hidup yang luar biasa. Yang kedua adalah Bible. Bible itu adalah hal yang pasti. Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu terdiri dari berbagai macam kitab-kitab yang ada. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sekarang tentu saja di mana kitab-kitab itu ada kitab-kitab lain yang pernah ditulis. Nah, masalahnya di antara Bible kita terdapat kitab-kitab itu sudah diseleksi. Yang namanya adalah kanon Bible atau kanon Alkitab. Itu yang dimana bapak-bapak gereja itu sepakat mengkategorikan kitab-kitab mana saja yang sesuai dengan ukurannya. Yaitu salah satunya adalah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang ditulis dengan masa berbeda tapi isinya di luar dari kanon Alkitab itu tidak termasuk sebagai Bible. Itu mungkin bisa dari kitab sejarah, kitab pandangan orang, kitab puisi, dan kitab-kitab yang lain. Tapi itu tidak terkategorikan di dalam kanon Alkitab. Nah, sekarang di dalam kanon Alkitab ini yang sudah dikunci, yang dimana ini adalah sebagaimana waktu itu Roh Kudus berbicara kepada manusia pada saat zaman itu. Nah, apapun yang ditulis oleh Bible itu adalah firman Elohim yang hidup kepada kita semua. Anda dan saya tinggal percaya kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Karena saya yakin sekali bahwa setiap firman yang terucapkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam anugerah Yesus,
Saya yakin sekali bahwa engkau tidak akan berjalan sendiri, tapi engkau akan berjalan sesuai dengan tuntunan daripada Roh Tuhan yang menuntun saudara dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Di dalam Bible itu juga ada nama Bapa. Nah, nama Bapa itu yang pasti-pasti saja. Bukan seperti yang pada umumnya dikatakan oleh orang, tapi seperti apa yang tertulis dalam Bible, yaitu nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Itu yang sudah pasti. Yang belum pasti adalah mungkin sebagai tafsiran. Lihat, di luar dari kanon Alkitab ada buku-buku tafsiran orang, buku-buku pandangan orang, buku-buku dan lain sebagainya. Nah, sekarang biarlah kita ini hidup yang pasti-pasti saja. Lihat begini, ketika orang bertanya tentang Roh Kudus, sang pastor membuka Alkitab. Ketika orang bertanya tentang baptisan, sang pastor membuka Alkitab. Ketika orang bertanya tentang Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus, sang pastor membuka Alkitab. Tapi ketika orang bertanya tentang nama Bapa di sorga, yang dibuka apa? Alkitabnya ditutup, yang dibuka kitab sejarah, yang dibuka kitab-kitab yang lain. Kenapa? Harusnya fair. Tutup kitab-kitab yang lain, hanya buka satu kitab, yaitu adalah Bible, yang dimana dituliskan kepada kita. Sebagaimana kita ini adalah anak-anak Elohim yang dicintai Tuhan dengan sempurna. Yang pasti-pasti saja adalah yang kedua, Bible. Hal yang pasti ketiga adalah janji Tuhan. Saudara tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang dimana Tuhan kita ini bukan manusia. Kalau dia berjanji, dia berkata-kata, mungkin bisa meleset. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menepatinya, tepat pada waktunya. Nah, waktunya mungkin waktunya dia, bukan waktu kita. Itulah sebabnya kita hanya percaya saja. Saudara tahu bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Lihat, tahun 2020 ini, saya percaya dalam nama Yesus, tidak ada janji Tuhan yang tidak terjadi. Semua janji Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib, yang dimana bilur Yesus melalui janjinya akan menyembuhkan saudara. Melalui darah Yesus oleh janjinya, maka engkau akan bisa terima keselamatan. Saudara tahu, sebagaimana Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan diberikan tanah dan tanah itu akan menjadi miliknya. Saudara tahu, semua keturunannya akan memiliki tanah tersebut. Tidak ada satupun dari keturunan Abraham yang tidak mendapatkan janji Tuhan. Itulah sebabnya inilah 3 hal tentang yang pasti dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup bukan dalam ketakutan. Karena setiap ketakutan itu adalah hal yang tidak terjadi. Yang kedua, hidup di dalam Bible. Karena setiap Bible isinya di situ adalah ya dan amin untuk Anda dan saya. Nama Bapa pun yang pasti-pasti saja. Yang ketiga, janji Tuhan. Sudah, itu yang ketiga, janji Tuhan adalah hal yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Saya percaya melalui impartasi ini, saya yakin dan berdoa bahwa di dalam Yesus Kristus engkau akan punya hidup, bahkan hidup yang berkemenangan dengan urapan yang luar biasa. Yeshua HaMashiach, bless you.